Hai semuanya, selamat datang kembali di saluran akar rumput. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengupas tuntas beberapa fakta yang menakjubkan tentang Qatar. Nomor 1. Qatar adalah negaranya para miliarder. Dilahirkan di negara ini, pada dasarnya berarti otomatis menjadi jutawan. Qatar, sebuah negara mungil di semenanjung Arab, merupakan salah satu wilayah paling datar di seluruh planet. Hampir seluruh lahannya berupa gurun dengan gundukan pasir tanpa satupun hutan alami. Hanya dengan menjadi warga asli saja, seseorang sudah memiliki peluang hidup jauh lebih kaya dibandingkan impian kebanyakan orang. PDB per kapita mereka menembus angka lebih dari 112.000 US dollar pada tahun 2024, menempatkannya di posisi kelima dunia. Warga Qatar tidak diwajibkan membayar pajak pendapatan. Selama bertahun-tahun bahkan tidak ada PPN yang dikenakan. Hampir semua biaya kesehatan, pendidikan, utilitas, hingga bahan bakar ditanggung penuh atau sangat disubsidi oleh negara. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya gratis. Warga Qatar justru menerima bayaran dari negara hanya karena menjadi penduduk. Saat menikah, mereka bisa mendapatkan tanah, rumah negara, atau bantuan finansial langsung. Ketika mereka memiliki anak, tunjangan tambahan untuk mengasuh anak pun diberikan. Dalam banyak kasus, warga asli menerima bantuan rutin per bulan, layaknya memperoleh dividen dari anggaran nasional. Jumlahnya sering cukup untuk menjalani hidup nyaman tanpa benar-benar membutuhkan pekerjaan penuh waktu. Semua kedermawanan ini berakar dari hitungan matematis sederhana. Populasi warga asli Qatar hanya sekitar 300.000 orang, tetapi mereka memiliki kekayaan luar biasa dari minyak, gas bumi, serta dana kekayaan negara seperti Qatar Investment Authority. Pemerintah menyalurkan penghasilan raksasa itu langsung kepada rakyat, melahirkan salah satu sistem kesejahteraan sosial paling mewah di dunia. Banyak keluarga yang telah berjasa bagi negara bahkan memperoleh kepemilikan tidak langsung di perusahaan besar seperti Qatar Airways atau bank milik negara, memberi mereka aliran kekayaan jangka panjang tanpa harus bekerja seperti biasanya. Namun, dan ini poin yang sangat penting, seluruh hak istimewa ini hanya berlaku untuk warga asli. Sekitar 90% penduduk Qatar adalah pekerja migran yang sama sekali tidak menerima manfaat kesejahteraan, tidak memiliki hak tinggal permanen, dan wajib menanggung semua biaya hidupnya sendiri. Jadi, jika Anda mendapat peluang tinggal di Qatar sebagai warga negara, apakah Anda akan menerimanya atau tidak? Tulis jawaban Anda di komentar. Nomor 2. Kebiasaan budaya yang wajib dipahami setiap wisatawan. Di Qatar, ada bentuk sapaan yang membuat banyak orang asing terkejut. Alih-alih berjabat tangan atau saling memeluk, pria lokal yang memiliki hubungan dekat sering menyentuhkan hidung satu sama lain dengan lembut. Ini adalah tradisi kuno yang menandakan rasa hormat dan kedekatan, terutama di kalangan pria dari komunitas Beduin. Jika Anda sebagai temu pria diajak melakukan salam ini, tetap tenang dan balas dengan sopan. Menolak bisa dianggap sangat tidak menghargai, tetapi jangan pernah memulai salam ini sendiri, apalagi kepada wanita lokal, karena konsekuensinya bisa serius. Hal penting lain yang harus diperhatikan para turis adalah larangan keras memotret orang asing, terutama wanita dan anak-anak, tanpa izin. Dalam budaya Islam setempat, hal itu bukan hanya melanggar privasi, tetapi juga dianggap merendahkan kehormatan mereka. Anda bahkan bisa dikenai masalah hukum jika melakukannya. Saat diundang makan bersama keluarga Qatar, Anda akan menemukan aturan yang cukup ketat. Semua hidangan harus halal sesuai hukum Islam. Daging babi dan minuman beralkohol tidak pernah muncul di meja. Orang makan dan menyajikan makanan hanya menggunakan tangan kanan, karena tangan kiri dianggap tidak bersih. Selain itu, tidak ada seorang pun yang boleh mulai makan sebelum tuan rumah memberi sinyal. Mengawali makan tanpa menunggu izin dianggap tidak sopan. Jika Anda diundang, perhatikan cara tuan rumah menggunakan tangan mereka dan tunggu undangan mereka sebelum mencicipi hidangan. Satu hal penting terkait kaki. Dalam budaya Qatar, kaki adalah bagian tubuh yang paling rendah dan paling kotor. Jika Anda duduk dan tanpa sengaja menampakkan sol sepatu ke arah orang lain, terlebih dalam acara formal, tindakan itu dapat dianggap sebagai penghinaan, meskipun tidak disengaja. Nomor 3. Hal yang normal di Qatar, tetapi tampak aneh di hampir seluruh dunia. Qatar membawa kendali iklim ke level yang benar-benar ekstrim. Jika Anda merasa tagihan listrik di rumah tinggi karena AC,
Qatar justru memasang AC di trotoar, halte bus, area terbuka, bahkan pasar tradisional. Lampu lalu lintas diberi penyemprot kabut untuk menurunkan suhu. Ketika musim panas mencapai 50 derajat Celcius atau 122 derajat Fahrenheit, solusi Qatar bukan hanya minum air dingin, tetapi mendinginkan seluruh ruang luar. Gaya hidup masyarakat Qatar juga berbanding terbalik dengan kebiasaan global. Di banyak negara, pukul 10 malam adalah waktu tidur. Tetapi di Qatar, kehidupan malam baru dimulai sekitar tengah malam. Panas ekstrim di siang hari membuat warga lebih suka berbelanja dan makan pada pukul 11 malam, bahkan hingga jam 1 atau 2 pagi. Ritme sosial seluruh negara bergeser demi menyesuaikan diri dengan iklim. Qatar tidak memiliki sungai atau danau alami, tetapi warganya tidak pernah kekurangan air. Mereka menggunakan teknologi desalinasi tercanggih untuk mengubah air laut menjadi air minum, cukup untuk jutaan orang. Nomor 4. Kecantikan wanita Qatar dan tingginya angka lajang. Wanita Qatar dikenal memiliki keanggunan khas teluk, mata besar, bulu mata lentik, hidung tegas, dan kulit yang lembut. Saat berjalan di pusat perbelanjaan, Anda akan melihat banyak wanita Qatar mengenakan busana tertutup yang tetap tampak elegan dan penuh misteri. Mereka tidak hanya menawan, tetapi juga mencerminkan kemandirian dalam masyarakat yang sedang berubah pesat. Namun, kenyataannya cukup mengejutkan. Persentase wanita Qatar berusia 25 hingga 39 tahun yang masih lajang sangat tinggi, mencapai sekitar 25%. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat perceraian nasional yang melewati 30%. Ditambah kebijakan ketat terkait pernikahan dengan warga asing, banyak wanita memilih menunda atau menghindari pernikahan. Mereka menjalani gaya hidup yang sangat berhati-hati, jarang memakai aplikasi kencan, dan hampir tidak pernah mengunggah foto pribadi di media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, bercakap dengan wanita secara sembarangan dianggap tabu. Hambatan budaya dan aturan sosial membuat mencari pasangan hidup menjadi tantangan besar, bahkan bagi wanita yang cantik, berpendidikan, dan mapan. Nomor 5. Mengapa banyak pria Qatar kesulitan menikah? Walaupun secara finansial serba tercukupi, pria Qatar menghadapi beban besar ketika ingin melangsungkan pernikahan. Dalam tradisi Islam, pihak laki-laki menanggung semua biaya. Ini mencakup mahar, hadiah, sewa tempat, dan pesta megah untuk kedua keluarga. Misalnya, seorang pria bernama Jamal Qasim harus menabung selama 9 tahun untuk mengumpulkan $123.000 demi pernikahan mewah, dan pernikahan itu hanya bertahan beberapa bulan. Situasi semacam ini bukan kasus langka. Harga sewa gedung bisa mencapai $8.000 sampai lebih dari $42.000, belum termasuk tuntutan keluarga calon istri berupa emas, perhiasan, atau bahkan tanah. Banyak keluarga menginginkan pesta besar terpisah layaknya adegan dari film Disney. Tingkat pernikahan terus merosot sejak 2010, sementara tingkat perceraian meningkat sejak 2001. Jika seorang pria ingin menikahi wanita asing, ia memerlukan izin negara, dan anak yang lahir tidak otomatis mendapat kewarganegaraan. Nomor 6. Keluarga kerajaan super kaya yang menguasai Qatar. Sekarang, mari kita masuk ke topik tentang kekayaan yang membuat jutawan biasa terlihat seperti orang pinggiran. Dinasti Al Thani dengan sekitar 8.000 anggota telah memimpin Qatar sejak abad ke-19. Berdasarkan berbagai laporan internasional, nilai total kekayaan mereka diperkirakan mencapai $335 miliar. Lebih besar daripada gabungan harta Elon Musk dan Jeff Bezos, dua orang terkaya di dunia saat ini. Amir Qatar saat ini, Tamim bin Hamad Al Thani, berusia 45 tahun, memiliki kekayaan pribadi lebih dari $2 miliar. Ia menanamkan modal di perusahaan global besar seperti Barclays Bank, British Airways, dan Volkswagen. Keluarga ini juga menguasai portofolio properti luar biasa di Inggris dan AS, termasuk gedung Shard dan Olympic Village di London, serta Empire State Building di New York. Gaya hidup mereka hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, megah. Mereka tinggal di rumah-rumah mewah bertabur emas, termasuk kediaman pribadi di Inggris seluas lebih dari 3.000 meter persegi yang punya spa, pusat kebugaran, ruang bermain anak, salon kecantikan, dan lift khusus untuk kepala pelayan. Kompleks Istana Kerajaan di Doha mencakup 15 istana berbeda lengkap dengan area parkir untuk lebih dari 500 mobil dengan biaya pembangunan mendekati $1 miliar. Sheikha Moza, mantan istri ketiga emir sebelumnya, pernah menggemparkan media Inggris setelah menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli deretan rumah super mewah di Cornwall Terrace. Koleksi seni keluarga ini pun mengalahkan Museum Nasional,
mereka pernah membayar $250 juta hanya untuk satu lukisan, The Card Players, karya Paul Cézanne. Saudara laki-laki Emir sering terlihat menyusuri jalanan London dengan Bugatti Divo seharga $6 juta. Koleksinya mencakup Ferrari Monza SP2, Lamborghini Centenario, dan McLaren P1. Garasi mereka bahkan mungkin lebih luas daripada showroom supercar terbesar di Dubai. Kapal pesiar keluarga Al Lusail sering dijuluki Qatar senilai $400 juta, ibarat istana mengapung dengan 35 ruang tamu, hampir 100 kru, serta fasilitas seperti gym, spa, salon, dan ruang hiburan. Nomor 7. Fakta unik Piala Dunia 2022 di Qatar. Piala Dunia 2022 tidak hanya menjadi yang pertama di Timur Tengah, tetapi juga menjadi salah satu turnamen paling tidak biasa dalam sejarah. Ini merupakan Piala Dunia pertama yang digeser ke November-Desember karena suhu di musim panas terlalu ekstrim. Bahkan di musim dingin pun, temperatur tetap tinggi, sehingga Qatar memasang sistem pendingin raksasa di stadion. Ya, benar, AC luar ruangan untuk seluruh arena pertandingan. Pendingin ini memanfaatkan energi matahari dan menjaga suhu lapangan tetap di bawah 27 derajat Celcius, seperti bermain di ruang VIP berpenyejuk udara. Qatar membangun 8 stadion baru, termasuk Stadion 974, stadion pertama dalam sejarah Piala Dunia yang bisa dibongkar total setelah turnamen selesai. Mereka juga memperkenalkan teknologi wasit berbasis AI untuk mendeteksi offside secara instan. Inilah pertama kalinya sepak bola melihat asisten wasit robot. Keluarga Al Thani menghabiskan sekitar $220 miliar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, menjadikannya turnamen termahal sepanjang masa, lebih dari 10 kali lipat gabungan biaya Piala Dunia Brasil dan Rusia. Mereka juga memiliki klub sepak bola Paris Saint-Germain, menunjukkan bahwa kecintaan mereka pada olahraga jauh melampaui sekedar menyelenggarakan kejuaraan. Nomor 8. Doha sebagai pusat kehidupan Qatar. Doha, ibu kota Qatar, dihuni oleh lebih dari 80% populasi negara tersebut. Berkat pemasukan minyak dan gas yang masif, pemerintah menggelontorkan dana besar untuk mengubah Doha menjadi kota global yang memimpin modernisasi kawasan Timur Tengah. Didirikan pada 1820 dan menjadi ibu kota pada 1971, Doha mengalami transformasi besar-besaran dengan menghancurkan sebagian besar pemukiman lama demi membangun kota metropolis modern. Arsitek ternama dunia dipanggil untuk menciptakan bangunan-bangunan futuristik yang mencerminkan ambisi nasional. Dari hamparan tanah tandus tangkas sungai, pegunungan atau vegetasi, Doha berkembang menjadi kota model dalam waktu kurang dari 3 dekade. Tempat gedung pencakar langit, pusat komersial, dan distrik keuangan bermunculan. Pada Mei 2015, Doha diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban perkotaan baru di dunia. Salah satu proyek yang paling mencolok adalah The Pearl Qatar, pulau buatan seluas hampir 14 km persegi yang terhubung dengan jembatan ke daratan utama. Di sana berdiri villa-villa mewah, apartemen premium, hotel bintang 5, mal besar, dan resort elit. Proyek ini dimulai pada 2004 dengan anggaran awal $2,5 miliar, tetapi ketika rampung total, biayanya membengkak hingga hampir $15 miliar. Nomor 9, Qatar dulu sangat miskin. Di masa lalu, Qatar hanyalah wilayah tandus yang nyaris tidak dikenal. Sebagian besar berupa gurun, dan masyarakatnya hidup dari memancing, menyelam mutiara, dan perdagangan kecil di sekitar Teluk Persia. Selama berabad-abad, wilayah ini berada dalam pengaruh kekuatan besar, seperti Persia, Ottoman, dan akhirnya Inggris. Namun karena lokasinya terpencil dan kepentingan strategisnya kecil, Qatar tetap mampu mempertahankan stabilitas dan otonomi lokalnya. Segalanya berubah dramatis pada pertengahan abad ke-20 ketika cadangan minyak dan gas alam raksasa ditemukan. Dari negara miskin yang mengandalkan mutiara, Qatar berubah menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris pada 1971, Qatar mulai menata identitasnya di pentas regional sebagai negara yang berdaulat. Belajar dari sejarahnya, Qatar mengembangkan kebijakan luar negeri yang fleksibel, menjadikannya mediator penting di konflik regional. Mereka menjadi penengah dalam negosiasi Amerika-Taliban dan menjadi tuan rumah dialog damai antar faksi Palestina. Ditopang kekayaan energi yang luar biasa, Qatar pun muncul sebagai kekuatan diplomatik berpengaruh dalam hubungan internasional meskipun ukurannya kecil. Nomor 10, tradisi teh dan kopi di Qatar.
Jika Anda mampir ke rumah keluarga Qatar, bahkan hanya sebentar, tuan rumah pasti menawarkan teh atau kopi, dan menolak dianggap tidak sopan. Orang Qatar minum teh dan kopi hampir sepanjang hari, dari pagi hingga tengah malam. Kopi tradisional mereka disebut kahwa, dibuat dari biji kopi dengan kapulaga, kunyit, terkadang bunga jeruk atau cengkeh, dan tanpa gula. Untuk rasa manis, tamu disajikan kurma. Kopi dituangkan dari teko tradisional Dalah ke dalam cangkir kecil yang hanya terisi sepertiga. Jika Anda ingin tambah, tuan rumah akan otomatis menuangkan lagi. Jika sudah cukup menggoyangkan cangkir sebagai tanda berhenti. Selain kahwa, minuman paling populer adalah karak, teh susu manis berbahan teh hitam, susu kental, gula, dan rempah-rempah seperti kapulaga, jahe, dan kayu manis. Meskipun Qatar adalah negara super kaya, harga karak sangat murah, hanya sekitar 30-50 sen per gelas. Kios karak biasanya berupa gerai kecil tanpa tempat duduk, sehingga orang membeli sambil berdiri atau dibawa pulang. Hal ini menciptakan ruang sosial unik di mana warga dari berbagai kelas ekonomi berkumpul di tempat yang sama, menciptakan momen kesetaraan di tengah masyarakat yang sangat berstrata. Nomor 11. Akhir pekan di Qatar adalah Jumat dan Sabtu. Di Qatar, akhir pekan berlangsung pada Jumat dan Sabtu, bukan Sabtu Minggu seperti di banyak negara barat. Alasannya, Jumat adalah hari paling sakral dalam Islam, sehingga sebagian besar kantor, sekolah, dan bisnis tutup pada pagi hari agar masyarakat bisa mengikuti sholat Jumat. Sebelum 2013, Qatar, seperti banyak negara muslim lainnya, menggunakan akhir pekan Kamis dan Jumat. Namun untuk menyesuaikan diri dengan ritme perdagangan internasional, pemerintah memindahkannya ke Jumat Sabtu, sehingga mempermudah kerjasama ekonomi dengan negara-negara barat. Ini menunjukkan bagaimana Qatar berupaya menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan tuntutan globalisasi. Jika Anda berkunjung ke Qatar pada Jumat pagi dan mendapati semua toko tutup, jangan heran. Setelah sholat Jumat, seluruh kota kembali hidup dengan suasana ramai. Pola mingguan yang mencerminkan perpaduan harmonis antara kehidupan modern dan tradisi Islam. Nomor 12. Elang sebagai simbol kebanggaan Qatar. Bagi masyarakat Qatar, elang bukan sekadar burung pemangsa biasa, melainkan lambang kehormatan, kekuatan, serta akar tradisi bangsa. Di negara ini, elang dianggap sahabat setia dan bahkan diperlakukan layaknya anggota keluarga sendiri. Jika Anda memperhatikan uang kertas Qatari Riyal, Anda akan menemukan gambar falcon terpampang dengan jelas sebagai simbol nasional. Motif elang juga hadir dalam berbagai logo resmi, termasuk insignia militer, lembaga pemerintah, hingga perusahaan besar yang menjadikannya identitas utama. Yang lebih mengejutkan adalah harga seekor elang pemburu terlatih. Nilainya bisa mulai dari sekitar $15.000 dan dalam beberapa kasus mencapai lebih dari $500.000, setara dengan harga sebuah Rolls-Royce. Qatar bahkan menyediakan paspor khusus untuk elang-elang ini agar mereka dapat bepergian ke luar negeri tanpa prosedur rumit. Di dalam pesawat Qatar Airways, Anda mungkin menemukan elang duduk di kabin kelas bisnis karena hewan ini tidak dihitung sebagai bagasi. Di Doha sendiri, terdapat Sokwaki Falcon Hospital, fasilitas kelas dunia yang menyediakan perawatan kesehatan lengkap untuk elang, mulai dari pemeriksaan rutin hingga operasi modern. Dengan perlakuan seperti ini, elang di Qatar benar-benar dianggap sebagai bangsawan dari kerajaan hewan. Nomor 13. Hidangan khas paling terkenal di Qatar. Kuliner Qatar merupakan gabungan halus antara rasa tradisional Arab dan pengaruh dari masakan negara tetangga. Salah satu hidangan paling populer adalah majbous atau sering disingkat maj. Ini merupakan makanan berbahan dasar nasi basmati yang dimasak bersama daging seperti ayam, domba, sapi, ikan, atau bahkan unta yang sebelumnya dibumbui kunyit, kapulaga, cengkeh, serta kayu manis. Saat dihidangkan, masyarakat lokal sering menambahkan air mawar atau perasan lemon, lalu mencampurnya dengan saus pedas ala salsa untuk memberi cita rasa yang lebih kuat. Kesederhanaannya justru menjadikan hidangan ini simbol utama tradisi kuliner Qatar yang mencerminkan perpaduan gaya hidup nomaden dan kebiasaan agraris. Hidangan tradisional lainnya adalah tarit yang sering dijelaskan sebagai lasagna ala Arab.
Makanan ini terdiri dari daging rebus yang dimasak bersama sayuran seperti kentang, wortel, dan bawang dalam kuah tomat berbumbu khas wilayah Teluk. Ketika disajikan, roti tipis diletakkan di dasar mangkuk untuk menyerap kaldu gurih yang membuat teksturnya lembut dan nikmat ketika disantap bersama daging serta sayuran. Untuk sarapan, orang Qatar sering menikmati balalait, sebuah hidangan dengan pengaruh India yang sangat terasa. Terbuat dari bihun renyah yang dimasak dengan kunyit, gula, telur, dan rempah-rempah, kombinasi rasa manis dan gurihnya menciptakan sensasi unik. Makanan ini juga sering disajikan sebagai hidangan penutup ringan. Falafel yang terkenal di seluruh Timur Tengah juga memiliki posisi istimewa di Qatar. Dibuat dari kacang fava atau buncis yang digiling bersama ketumbar, bawang putih, dan rempah lainnya. Adonan ini dibentuk menjadi bola, lalu digoreng renyah. Biasanya falafel disajikan dalam roti pita atau lava bersama sayuran segar serta saus tahini. Nomor 14. Festival unik dan menarik di Qatar. Salah satu atraksi budaya paling ikonik di Qatar adalah balap unta yang berlangsung di arena Al-Shahaniyah. Balapan ini bukan sekedar tontonan, tetapi simbol perpaduan antara tradisi Beduin kuno dan teknologi modern. Setiap unta dilatih layaknya atlet profesional. Yang membuat acara ini semakin istimewa adalah penggunaan robot joki kecil yang dipasang di punggung unta dan dikendalikan dari jarak jauh. Pemandangan unta berlari cepat melintasi guru dengan robot mungil di punggung mereka menjadi bukti bagaimana Qatar melestarikan warisan masa lalu sementara tetap memanfaatkan inovasi modern. Saat musim dingin tiba, kawasan Aspire Zone dan Souq Waqif berubah menjadi pusat keramaian karena festival musim dingin yang berlangsung berminggu-minggu. Di sana terdapat taman bermain luar ruangan, arena seluncur es buatan, tempat bermain anak, hingga kios tradisional yang buka dari sore sampai larut malam. Walaupun bertepatan dengan musim Natal, dekorasi festival tetap mempertahankan nuansa Islami. Motif Arab menggantikan pohon Natal dan musik lokal dipadukan dengan lagu-lagu Barat. Pengunjung bisa menikmati pertunjukan cahaya, hiburan jalanan, dan aneka makanan meriah. Bagi pecinta kuliner, Qatar International Food Festival adalah acara tahunan berskala internasional yang wajib dikunjungi. Ratusan stand dari restoran kelas dunia hadir di sana. Selain mencicipi makanan dari berbagai negara, pengunjung dapat menikmati demo memasak, kompetisi chef cilik, hingga pengalaman makan unik seperti simulasi kabin pesawat. Nomor 15. Destinasi wisata menakjubkan di Qatar. Jika Anda berencana menjelajahi Qatar, 4 lokasi berikut menjadi bukti transformasi besar yang terjadi di negara tersebut. The Pearl Qatar merupakan pulau buatan miliaran dolar yang dibangun sepenuhnya di atas laut. Tempat ini bukan hanya kawasan hunian, tetapi juga surga bagi kalangan super kaya. Di sini Anda akan menemukan apartemen mewah bertabur emas, deretan kapal pesiar berharga fantastis, serta mall berisi merek-merek paling prestisius. Berjalan di sekitar The Pearl terasa seperti memasuki dunia kemewahan yang tak ada batasnya. Qatarak Cultural Village adalah kompleks budaya dengan teater terbuka, galeri asap, masjid, dan pantai eksklusif. Salah satu daya tarik utamanya adalah Masjid Qatara dengan mozaik biru yang sangat detail dan indah, menyerupai keagungan arsitektur Persia kuno. Tempat ini mencerminkan upaya Qatar melestarikan seni dan budaya sambil menawarkan fasilitas standar internasional. Museum of Islamic Art merupakan destinasi wajib bagi pecinta sejarah dan seni. Bangunannya terlihat seperti benteng Islam lama, tetapi interiornya sangat modern. Menampung lebih dari 1.400 tahun sejarah peradaban Islam. Koleksinya mencakup baju zirah kuno, mushaf Al-Quran dari abad ke-7, permadani Persia, serta keramik indah dari seluruh dunia Muslim.